Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Anissa Dwi Marcella, Saya Rahmah Novia Pratiwi. Saya Aulia Anis Prano. Adapun pada video kali ini kami akan membahas tentang pemisahan dan pemurnian protein. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Adapun prosedur dalam pembuatan video kali ini yaitu 1. Mencari dan memahami materi tentang pemisahan dan pemurnian protein. 2. Menyiapkan skenario video yang akan dibuat. 3. Mengamati bahan makanan yang mengandung protein atau asam amino di lingkungan sekitar. 4. Mengambil video yang menunjukkan bahan makanan yang mengandung protein atau asam amino di lingkungan sekitar. Sampel yang digunakan yaitu susu, tempe, telur ayam. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein merupakan makromolekul terpenting dalam sel hidup. Sel mengandung ratusan, jika tidak ribuan berbagai jenis protein karena sangat penting sekali memperoleh preparat murni protein tertentu. Sebelum menentukan komposisi dan deret asam amino, enzim dapat dipisahkan dari ratusan jenis protein lain di dalam sel atau ekstrak jaringan tertentu dan dimurnikan. Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Setelah campuran protein dibebaskan dari molekul kecil oleh dialisis, protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimia yang meliputi 1. Protein dipisahkan berdasarkan muatan, ukuran, afinitas untuk ligan, kelarutan, hidrofobisitas, dan stabilitas termal. Berikut adalah kandungan asam amino yang ada pada tempe. Berikut adalah kandungan asam amino yang ada pada sampel susu. Berikut merupakan kandungan asam amino pada telur ayam. Dialisis. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus seperti selopan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air, molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori. Tetapi protein dengan berat molekul yang tinggi akan bertahan di dalam kantong. Kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion merupakan metode paling banyak dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino dalam suatu campuran. Asam amino dapat dipisahkan pada kolom resin penukar kation. Saat campuran mengalir melalui kolom, asam amino bermuatan positif akan menukar ion Na+ yang berikatan dengan gugus SO3- pada partikel resin. Pada pH 3, asam amino yang bermuatan paling positif, lisin, arginin, dan histidin akan menukar Na+, sedangkan asam amino yang pada pH 3 bermuatan positif paling kecil, yaitu asam glutamat dan aspartat, akan terikat paling lemah. Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Proses dimulai dengan larutan yang mengandung campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori amat kecil dan terbuat dari polimer berhidrat tinggi. Molekul protein yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran sehingga tertahan selama aliran ke bawah kolom, tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Protein berukuran menengah akan mengalir ke bawah pada kecepatan antara, yakni tergantung kepada tingkat kemampuan menembus butiran. Elektroforesis. Protein dapat dipisahkan oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Seperti peptida sederhana, rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas, yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus R asam dan basa. Adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu 1. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. 2. Protein dapat dipisahkan berdasarkan muatan, ukuran,
afinitas untuk ligan, kelarutan, hidrofobisitas, dan stabilitas termal. 3. Pemisahan dan pemurnian protein dapat dilakukan diantaranya dengan dialisis, kromatografi pertukaran ion, filtrasi gel, serta elektroforesis. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.